Joko Prayoga dari MKMP Bahasa Inggris Kabupaten Tuban. Kali ini saya akan memaparkan tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kali yang ingin saya jelaskan adalah pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya, itu adalah pengertian dari kurikulum. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang komponen kurikulum. Ada berapa komponen kurikulum? Demikian adalah penjelasannya. Bahwa kurikulum mempunyai 4 komponen. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua konten atau isi, yang ketiga metode atau strategi, sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah evaluasi atau bisa disebut dengan assessment. Ya. Baik, berikutnya kita akan sekilas membahas tentang kurikulum yang pernah kita terapkan, yang pernah kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Kita awali dari tahun 2006, ada kurikulum yang namanya KTSP. Berikutnya pada tahun 2013 ada kurikulum KTSP, tapi lebih dikenal dengan K13. Dan yang sekarang kurikulum yang kita terapkan dan masih baru ya, karena diawali dari kelas 7 dulu, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi kita ulangi, KTSP 2006, KTSP 2013, dan kurikulum Merdeka. Berarti ada perubahan itu ya. Yang ini yang akan kita bahas. Oke, ini ada pertanyaan. Mengapa kurikulum selalu berubah? Ada beberapa orang atau banyak orang, sebagian besar orang berpendapat ganti menteri pasti ganti kurikulum. Apakah itu jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah ini, ternyata ada 3 alasan. Apakah ada ganti menteri? Ternyata enggak ya. Yang pertama adalah agar relevan dengan perkembangan zaman. Zaman berbeda, zaman kita masih muda, sekarang saya sendiri sudah berumur lebih dari 50 tahun, ya, dengan sekarang beda. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan siswa. Setiap siswa memenuhi kebutuhan yang beda dari tahun ke tahun. Yang ketiga adalah agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Saya setuju sekali dengan pernyataan ini. Ya, bahwa kita harus mempersiapkan anak-anak kita dengan bekal pendidikan baik, kurikulum yang baik, biar mereka bisa hidup di zamannya. Ini terjawab di sini. Jadi pertanyaan ini tadi terjawab, kenapa kurikulum berubah. Ayo kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini yang menarik sekali, bahwa ada isu kekinian terkait perubahan kurikulum. Bahwa satuan pendidikan harus menyiapkan kurikulum untuk membantu murid menghadapi dunianya yang penuh tantangan, antara lain adanya perubahan iklim global, adanya teknologi digital saat ini ya, kemudian ada transformasi budaya, perubahan budaya, dan industri multinasional. Itu ya. Ini adalah intinya, adalah siapkan anak-anak kita biar siap menghadapi perubahan zaman. Itu aja ya.
biar mereka bisa survive atau bertahan hidup. Nah, ini ada kata-kata ini tenaga anak-anak itu menghadapi dunia yang penuh tantangan. Tantangan itu harus bisa mereka jawab ya. Demikian. Berikutnya adalah ya ini. Saat ini kita menerapkan kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ada untuk menerapkan kurikulum merdeka ada 3 pilar. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Antara orang tua, sekolah, dan masyarakat saling mendukung, saling kita butuhkan. Orang tua di sini harus menyediakan atau memotivasi siswa atau anaknya untuk bisa belajar dengan nyaman. Jadi di rumah adanya ikatan keluarga, semoga bisa membuat anak nyaman belajar di rumah. Sedangkan sekolah menyediakan tempat belajar yang cukup dalam arti gedungnya, cukup waktunya, dan juga masyarakat bisa bekerja sama dengan pihak sekolah mencari solusi dari masalah-masalah yang ada di sekolah. Jadi 3 berarti saling bertautan atau saling terkait. Gitu. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah ya ini. Ketika kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, diharapkan bahwa akan adanya transformasi atau perubahan siswa dalam kurikulum merdeka. Apa itu? Maka siswa akan berfokus mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Kita lihat apa aja itu. Ya, yang pertama adalah diharapkan siswa bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian diharapkan juga mereka bisa berkebinekaan global. Berkebinekaan global artinya kita tidak pernah melupakan asal kita. Dimanapun kita tetap ingat bahwa kita Indonesia, budayanya tetap Indonesia, gak boleh terpengaruh begitu saja. Yang ketiga adalah bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan terakhir adalah mandiri, gitu ya. Ini kalau dipunyai anak-anak kita, mereka akan siap hidup di zamannya. Itu. Oke, baik. Berikutnya adalah ini semacam kesimpulan ya bahwa kurikulum harus bersifat dinamis bisa berubah-ubah ya, nggak stagnan, yang selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Ini kita bisa garis bawahi ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Tingkat kecerdasan peserta didik, adanya kultur, sistem, nilai, serta kebudayaan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk aksi nyata yang harus saya sampaikan melalui PowerPoint tersebut. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.